Get ready for the countdown. 3, 2, 1, 0. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, kita ulang. Jika ibu mengatakan selamat pagi anak-anak, kalian jawab pagi, 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 luar biasa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Yuk, selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, Bun. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, alhamdulillah juga pada pagi hari ini Ibu diberikan kesempatan untuk dapat melakukan pembelajaran meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Jadi, kita semua harus tetap semangat ya anak-anak. Siap, Bu. Oh iya, jangan lupa ingat pesan Ibu untuk melakukan 3M. Apa sih, Bu, 3M itu? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, 3M itu yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, siapakah yang tidak hadir anak-anak? Siska, Bu. Oh iya, Siska. Ada yang tahu alasannya kenapa? Sakit, Bu. Oh ya, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita beranjak pada inti pembelajaran, silakan kalian untuk mempersiapkan buku catatan dan alat tulis terlebih dahulu. Ibu berikan waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Nah, oke. Setelah kalian menyiapkan alat tulisnya, sekarang Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah siap menerima pembelajaran dari pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke. Jika kalian sudah siap, Ibu mempunyai sebuah pantun untuk kalian. Mau dengar? Mau. Ya. Kancil lari, tidak terkejar, Cakep. rusa lari sambil berputar. Ya. Sekarang kita mulai belajar supaya jadi anak yang pintar. Hore! Ya, tentu kalian masih ingat bukan mengenai materi teks ceramah yang sudah Ibu berikan pada minggu kemarin? Masih, Ibu. Ya, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali. Jadi, teks ceramah itu adalah tulisan yang memuat beberapa paragraf yang ditujukan kepada halayak yang mendengarkannya. Ya oke, jika kalian masih ingat. Pada pagi hari ini kita akan memperdalam lagi mengenai materi teks ceramah. Adapun manfaat mempelajari teks ceramah dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita lebih mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa dua telinga dan satu mulut. Dapat diartikan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Selain itu, posisi telinga yang letaknya lebih tinggi daripada mulut, yang artinya lebih dekat dengan kepala, dapat diartikan
kalian dapat menganalisis isi dan struktur teks ceramah. Yang kedua, kalian dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Dan yang ketiga, kalian dapat menyusun bagian-bagian penting informasi berupa permasalahan aktual pada ceramah yang disaksikan. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, baik. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai teks ceramah. Adapun KD yang harus ditempuh pada pembelajaran hari ini yaitu KD titik 3.6 dan KD 4.6. Untuk KD 3.6 yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Dan yang kedua, mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memperhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Dan IPK yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menggali isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah serta mengomentari video ceramah yang akan ibu tayangkan. Oke anak-anak? Oke, Bu. Ya. Untuk mekanisme pembelajaran pada pagi hari ini, nanti kalian akan menganalisis video yang akan ibu berikan dan berdiskusi secara berkelompok mengenai teks ceramah yang akan ibu berikan pula. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, baik. Anak-anak yang luar biasa, sekarang kita beranjak pada inti pembelajaran. Jadi kalian harus fokus pada pembelajaran yang akan ibu sampaikan pada pagi hari ini ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, tentu kalian pernah mendengarkan ceramah dari kepala sekolah, dari guru maupun dari ketua OSIS, atau juga kalian pernah mendengarkan ceramah di masyarakat, misal dari ketua RT maupun Karang Taruna. Pernah? Pernah, Bu. Ya, lalu sebenarnya apa itu ceramah? Apakah sama dengan pidato dan khotbah? Jadi, ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung menyampaikan informasi berupa pengetahuan dan lain sebagainya. Sedangkan pidato, pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Dan yang terakhir itu khotbah, pembicaraan di depan umum yang cenderung mengaitkan pada masalah keagamaan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Di sisi lain, kalian suka mengamati tidak bagaimana seseorang dapat menjadi penceramah yang baik dan menarik? Iya, Bu, karena orang tersebut ahli dalam bidangnya masing-masing. Ya. Sebenarnya dengan mendengarkan dapat memberikan kita pengetahuan baru dan memberikan otak kita untuk lebih berpikir keras. Lalu jika semua orang hanya ingin mendengarkan, lantas siapa yang akan menjadi pembicara? Jadi, pembicara adalah orang yang memberikan informasi positif kepada orang lain. Antara mendengarkan dan berbicara itu menjadi kesatuan yang sangat erat. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Di sini ada yang sudah mengetahui mengenai struktur, kaidah kebahasaan, dan informasi yang ada dalam ceramah belum? Belum. Ya, oke. Ibu akan mengulasnya. Jadi, struktur yang ada dalam teks ceramah itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan yang berisi tesis. Yang kedua, ada isi yang merupakan rangkaian argumen. Dan yang ketiga, ada penutup yang merupakan penegasan kembali. Selanjutnya, mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah ada 5. Yang pertama itu menggunakan pronomina persona. Yang kedua, menggunakan kata kerja teknis. Yang ketiga, menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Dan yang kelima, menggunakan kata persuasif. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Terakhir mengenai informasi yang ada dalam ceramah. Jadi informasi yang biasanya ada dalam ceramah itu ada 5. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian.
Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Dan yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan. Oke, bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Bisa, Bu. Ya, di sini Ibu mempunyai video yang Ibu ambil dari YouTube. Kalian bisa nonton terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Ya, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimahullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumah, kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumah tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada dunia yang baik. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan mengalami dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan mengarah kepada tujuan tersebut dengan husnul khotimah. Aku berhada wa aku dakwana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian melihat tayangan video tadi, coba kalian analisis mengenai struktur dan kebahasaan dari ceramah tersebut. Jadi dalam video tersebut sudah ada struktur dan kaidah kebahasaan dalam video tersebut. Nah, sudah sesuai dengan pola yang ada pada teks ceramah. Ya, terima kasih Elsa. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil dan nanti akan mendiskusikan mengenai teks ceramah ini dalam mengenai strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, untuk analisis ini Ibu berikan waktu 10 menit. Silakan. Get ready for the countdown.